channel Bahagia Dunia Akhirat. Klik like, subscribe dan tekan loncengnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, di video kali ini, kita akan membahas tentang 14 golongan hamba yang doanya mustajab. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, mari kita simak video ini sampai selesai. Kita tentu menginginkan doa yang mustajab atau cepat terkabul. Namun, seringkali kita tidak tahu bahwa doa seperti apa yang mustajab. Atau kita tidak tahu bahwa kita termasuk hamba yang akan cepat terkabul doanya bila mau berdoa. Karena itu, selayaknya kita tahu siapa saja golongan hamba yang mustajab atau cepat terkabul doanya. Boleh jadi kita sedang termasuk ke dalam golongan tersebut, sehingga bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Berikut adalah beberapa golongan yang mustajab berdasarkan informasi yang Al-Quran dan hadits. Pertama, hamba yang terzalimi. Disebutkan, saat mengutus Muaz ke Yaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan. Artinya, takutlah terhadap dua orang yang terzalimi. Sebab, di antara doanya dengan Allah tidak ada penghalang. Hadits riwayat Ahmad. Dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, walaupun orang yang terzalimi tersebut seorang yang ahli maksiat, doa orang terzalimi itu mustajab, meskipun ia seorang ahli maksiat. Sebab, kemaksiatannya untuk dirinya. Bahkan, dalam riwayat Ahmad dari Anas disebutkan, walaupun orang yang terzalimi itu seorang non-muslim. Kedua, orang tua kepada anaknya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterima Abu Hurairah. Artinya, tiga doa yang mustajab, tak diragukan lagi di dalam ketiganya, salah satunya yakni doa orang tua kepada anaknya, hadits riwayat Ahmad. Terlebih hadits lain yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi menyatakan, ridha Allah bersama ridha orang tua, dan murkanya bersama ridha orang tua. Ketiga, orang yang sedang berpuasa. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abu Hurairah. Dalam riwayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, orang yang berpuasa itu tidak ditolak doanya. Riwayat lain menyebutkan, tiga doa yang tidak ditolak, salah satunya orang yang berpuasa hingga berbuka. Keempat, musafir atau orang yang sedang menempuh perjalanan jauh. Abu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, tiga doa yang mustajab, tak diragukan lagi di dalam ketiganya, salah satunya yakni doa musafir, hadits riwayat Ahmad. Kelima, orang yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran. Artinya, siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Qs. An-Naml 27:62. Keenam, seorang muslim yang mendoakan saudaranya di belakangnya. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Muslim dari Abu Ad-Darda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, artinya, tidaklah seorang hamba muslim mendoakan saudaranya yang ada di belakangnya kecuali malaikat berkata, engkau berhak mendapat seperti apa yang kau pinta. Maksud di belakangnya, menunjukkan ketulusan dan kejernihan niat orang yang mendoakan kepada orang yang didoakan. Terlebih, dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya yang muslim. Ketujuh, anak yang saleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Malik dari Abu Hurairah. Dalam riwayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, ketika anak Adam meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Informasi ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, sesungguhnya ada seorang hamba yang diangkat derajatnya di surga. Hamba itu bertanya, karena apa yang aku peroleh ini? Dijawabnya, itu berkat istighfar anakmu untukmu. Kedelapan, orang yang tidur dalam keadaan suci dan berzikir mengingat Allah, sesuai dengan hadits riwayat Ahmad dari Muaz bin Jabal. Disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, tidaklah seorang muslim tidur dalam keadaan berzikir dan suci, kemudian terbangun di waktu malam dan memohon kebaikan dunia dan akhirat, kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Makbulnya doa orang yang bangun tidur juga disebutkan dalam hadits riwayat Ahmad dan Ubadah ibn Samit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa siapa saja yang terbangun malam, lalu membaca, tiada Tuhan selain Dia semata,
yang tiada sekutu baginya, Zat yang maha memiliki kerajaan, Zat yang maha memiliki segala pujian. Dan Dia adalah Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maha suci Allah, segala puji milik Allah. Allah maha besar, tidak daya dan kekuatan selain karena pertolongannya. Kemudian mengucap, Ya Allah, ampunilah aku. Atau berdoa, maka dikabulkan doanya. Kemudian jika ia berniat untuk wudhu dan menunaikan salat, maka salatnya akan diterima. Kesembilan, orang yang berdoa dengan doa Zunnun, Nabi Yunus. Demikian berdasarkan hadits riwayat At-Tirmidzi dari Abu Sa'd ibn Abi Waqqas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, doa Zunnun ketika berdoa dalam perut ikan adalah, Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tidaklah seorang laki-laki muslim berdoa sesuatu dengan doa tersebut kecuali Allah akan memperkenannya. Kesepuluh, orang yang sedang berperang atau berjuang di jalan Allah, sebagaimana hadits riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang sedang ibadah haji, dan orang yang sedang berumrah adalah utusan Allah. Allah memanggil mereka, kemudian mereka memenuhi panggilan itu. Sehingga jika mereka memohon kepada Allah, maka Allah akan memberinya. Ke-11, orang yang sedang menunaikan haji dan umrah, berdasarkan hadits pada poin ke-11. Artinya, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang sedang ibadah haji, dan orang yang sedang berumrah adalah utusan Allah. Allah memanggil mereka, kemudian mereka memenuhi panggilan itu. Sehingga jika mereka memohon kepada Allah, maka Allah akan memberinya. Ke-12, pemimpin yang adil, sebagaimana hadits dalam Musnad Ihaq dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Artinya, pemimpin yang adil itu tidak ditolak doanya. Ke-13, orang yang banyak mengingat Allah, sebagaimana hadits berikut. Artinya, 3 golongan yang tidak ditolak Allah doanya, salah satunya orang yang banyak mengingat Allah, hadits riwayat Al-Baihaqi. Ke-14, orang yang dicintai dan diridai Allah. Ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Allah berfirman. Artinya, siapa yang menentang seorang waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Dan tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai dari apa yang telah aku fardukan kepadanya, dan tidaklah ia senantiasa mendekat kepadaku dengan ibadah sunnah kecuali aku akan mencintainya. Ketika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran yang ia pergunakan untuk mendengar, aku akan menjadi penglihatan yang ia pergunakan untuk melihat, aku akan menjadi tangan yang menjadi kekuatannya, aku akan menjadi kaki yang ia pakai untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Jika ia berlindung, aku akan melindunginya. Demikian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Demikianlah Sobat Channel Bahagia Dunia Akhirat, penjelasan lengkap tentang 14 golongan hamba yang doanya mustajab. Semoga penjelasan di video ini bermanfaat dan bisa menjadi wasilah bertambah kuatnya iman dan takwa Sobat Channel Bahagia Dunia Akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.